Mengudara dari Jalan Kamboja, Mantikolore, Kota Palu. Semoga materi yang kita dengarkan dapat bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Berdoalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah. Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal. Takwa adalah wasiat yang senantiasa disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ikhwatal Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama program kajian Islam ilmiah. Radio Roja. Best FM Palu. 101.8. Be the best. Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Abu Ahmad menemani sahabat Roja sekalian mendengarkan bersama kajian-kajian Islam ilmiah yang akan dihadirkan di ruang dengar sahabat Roja, tentunya di radio kesayangan kita semua, Radio Roja BSFM Palu 101.8 Be the Best Muslim. Mengudara dari Jalan Kamboja nomor 25 Tali Semanti Klore Kota Palu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian kitab kita yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Roja Palu bersama guru kita Ustadz Abu Hamzah Sholahuddin Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Dan baiklah sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah, jika masih ada waktu nanti kita akan mengangkat sesi tanya jawab. Buat sahabat Roja yang ingin mengajukan tanya jawabnya, pertanyaannya bisa langsung menghubungi kami melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0822 99991018. Dan tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita dengarkan bersama kajian live kita bersama guru kita Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Syarah Arba'in An-Nawawi kepada Ustadz Tafadhol Maskurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, karena dia ya, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi untuk membahas yakni kajian kitab Arba'in An-Nawawi ya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah pada pelajaran yang atau hadis yang ke-9 ya. Taib al-hadis at-tasi' ya, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin yuhaddits annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya. Dari Abi Hurairah ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ya. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau berkata bahwasanya yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ya. Apa-apa yang aku larang sesuatu atas kalian, maka tinggalkanlah ya. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan atas kalian dengannya, yakni syariat ya, agama, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah, maka tunaikanlah
maka kerjakanlah sebisa kalian, semampu kalian, ya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, ya. Karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian celaka, jatuh dalam kecelakaan, jatuh dalam celaka, ya, kerusakan. Kathratu masailihim, mereka terlalu banyak meminta dan bertanya tentang agama ini. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka selalu menyelisihi nabi-nabi mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita masuk kepada penjelasan hadis yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, kita akan membagi beberapa poin, ya. Pertama, profil singkat dari Abdurrahman bin Sakhr, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, membahas tentang apa-apa ya perkara yang dilarang dan perkara yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ketiga, rusaknya umat-umat terdahulu, yakni banyaknya mereka bertanya kepada nabi mereka dan banyaknya ikhtilaf, perselisihan mereka atas nabi mereka. Ada 3 poin. Singkat saja, yang pertama mungkin dari profil atau ya profil singkat dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan ya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, kurang lebih 5.000 hadis, ya, yang beliau riwayatkan, ya, dari Nabi SAW, baik terdiri dari hadis-hadis sahih, baik hadis dhaif, ya, yang bentuknya mauquf atau marfu', ya. Ya. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr. Tapi sering masyhur dengan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah kenapa dinamakan Hurairah? Ada yang bilang karena suka kucing. Ya, salah satunya seperti itu. Ya, kucing itu bahasa Arabnya kitun atau hirrotun, ya. Tapi bentuk kecilnya hirrotun jadi hurairotun, sama kayak abdun jadi ubaidun, ya. Hurairah yakni kucing kecil, ya. Karena dulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika masih zaman jahiliyah, dia belum masuk Islam, ya. Dia mengembala kambing dan mendapatkan seekor kucing yang dia taruh di dahan. Dan apabila dia ingin berdahan pohon, ya, dan ketika ia ingin bermain, ya, dia mengambil kucing tersebut, ya. Ya, dia mengambil kucing tersebut, ya. Syekh Atiyah bin Salim mengatakan, pada saat jahiliyah, ya, sahabat radhiyallahu taala anhu ini bersenang-senang dengan kucing, akan tapi ketika menjadi muslim, menjadi sahabat Nabi SAW, beliau hanya berkasih sayang kepada kucing, tidak serta-merta mencintai kucing, disibukkan dengan kucing, tidak, ya. Ketika ia sudah masuk Islam, dia berkasih sayang terhadap kucing. Makanya dia termasuk dia yang meriwayatkan hadis bahwasanya ada seorang perempuan yang dia menaruh kucingnya di dalam rumah, ya. Habasatha wala tarakatha, dia tidak dia menaruh kucingnya di dalam rumah, kemudian dia tidak kasih makan, la hiya at'amatha wala saqatha, dia tidak beri makan kucing tersebut, tidak kasih minum, ya. Ta'kulu min khashashil ardi, kemudian kucing tersebut makan apa yang di dalam tanah itu, serangga, dan akhirnya mati, ya. Kemudian dia masuk neraka, perempuan ini, karena tidak berkasih sayang kepada hewan. Termasuk beliau yang Abu Hurairah yang meriwayatkannya, ya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan, orang yang berkunyah bisa pakai nama anak perempuan, ya. Contoh misalnya An Abi Ruqayyah, ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, ya. Itu kan pakai nama anak perempuan. Bisa juga pakai nama anak laki-laki, ya. Misalnya Abu Abdillah, Abu Ahmad, atau ya yang lainnya. Ini bisa pakai anak laki-laki. Bisa juga dengan sesuatu yang dekat dengannya, yang dengan muamalah dengannya. Contohnya seperti Abu Hurairah, karena dia suka dengan kucing, suka lemah lembut dengan kucing, ya, rahmat dengan kucing, berkasih sayang dengan kucing, akhirnya dia disebut dengan Abu Hurairah, ya. Contoh lain yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Ya, ketika sahabat Nabi SAW Ali radhiyallahu taala anhu, ketika itu ada sengketa dengan atau ada masalah, ya, dengan istrinya ini Fatimah. Beliau pergi beliau tidak mau ribut istilahnya, ya. Beliau pergi ke masjid, ya.
Beliau pergi ke masjid, kemudian pada hari itu Rasulullah SAW mencari Abi Thalib. Biasanya di waktu siang itu Pak suami ada di rumah karena istirahat ya, istirahat di kerja. Akan tapi dia tidak dapat di rumah tersebut, di rumah Fatimah. Kemudian Nabi SAW mencari, ternyata ada di masjid. Ternyata ada di masjid, dan masjid pada zaman Rasulullah SAW bukan dari tehel ya, bukan dari keramik ya, tanah. Kemudian Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dengan apa? Sebutan kum ya Aba Turab. Kum ya Aba Turab. Turab yakni apa? Tanah atau pasir ya. Dan Ali radhiyallahu taala anhu senang dengan sebutan atau kunyah yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi kunyah itu boleh nama anak laki-laki, nama anak perempuan secara umum, atau dengan apa yang sering bermuamalah dengannya ya, atau ya seperti itu ya, kurang lebih ya secara umum ya. Jadi ada 7 sahabat yang paling banyak beliau meriwayatkan hadis Nabi SAW. Salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu taala, Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ya, Jabir bin Abdullah ya, Ibnu Umar sudah, Abu Sa'id Al-Khudri ya, Anas bin Malik ya. Tapi yang sering sering nama baiknya dijatuhkan yakni Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mereka termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW ya. Syariat banyak terkandung di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya orang-orang orientalis ya, orang-orang Syiah, orang-orang ahlul bidah banyak menyerang, banyak menjatuhkan, membusukkan namanya ya, dengan atas nama lain yakni merusak Islam ya dari dalam ya, dengan menjatuhkan mereka. Yakni yang sering terdengar syubhat mereka yakni bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu tidak lama bersama Nabi SAW. Berbeda dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ya, orang yang pertama, sahabat yang pertama beriman kepada Nabi SAW. Makanya disebut gelarannya apa? As-Siddiq ya, pertama percaya kepada Nabi SAW ya. Akan tapi ulama berkata, tidak dibantah dengan ulama ya. Ulama berkata atas syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Syiah, orang-orang orientalis bahwasanya Abu Hurairah ya cuman 4-3 tahun saja bersama Nabi SAW setelah perang Khaybar. Ulama mengatakan iya memang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu cuma 4 bulan, 3 bulan bersama Nabi SAW. Akan tetapi Abu Hurairah ini selalu melazimi Nabi SAW ya, selalu bersama Nabi SAW ya. Ya, ketika sahabat Ansor dan Muhajirin sibuk bekerja, ia bersama Nabi SAW ya. Dan beliau termasuk ahlu sufah ya, orang-orang yang miskin, yang fakir, yang dia tidak punya sanak keluarga. Dia tinggal di belakang Masjid Nabawi, belakang Masjid Nabi SAW. Mereka hidup dengan sedekahnya para sahabat. Terkadang dapat kurma sekepalan tangan, terkadang cuman dapat 2 butir. Bahkan ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya ketika Abu Hurairah mendapatkan 2 kurma, 1 dia makan, 1 diberikan kepada ibunya ya. Ini ahlu sufah, dia termasuk penduduk ahlu sufah ya, orang-orang yang fakir, orang miskin yang tidak punya sanak keluarga. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya beliau tidak disibukkan seperti sibuknya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ya, sibuk menjaga stabilitas keamanan negara ya. Pada zaman Abu Bakar, beliau sibuk ketika sepeninggal Nabi SAW ya, banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang tidak mau bayar zakat, banyak orang-orang yang mengaku Nabi, Musailimah Al-Kadzab ya. Pada zaman Umar juga, pada zaman Uthman difitnah, bahkan dibunuh ya. Pada zaman Ali apalagi ya, pada zaman Ali radhiyallahu taala anhu ada fitnah Khawarij ya. Jadi Abu Hurairah tidak sesibuk mereka ya. Abu Hurairah tidak sesibuk mereka. Jadi Abu Hurairah mendakwahkan hadis tersebut ya, mengambil hadis dari Nabi SAW. Makanya dia salah satu yang meriwayatkan hadis terbanyak dari Nabi SAW. Yang ketiga, kata para ulama, Abu Hurairah mengambil juga mendengar hadis dari para sahabat dan ia sampaikan ke murid-muridnya, dan murid-murid dari
sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangatlah banyak. Ini makanya kenapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu paling banyak meriwayatkan hadis ya. Adapun mungkin ini saya profil singkat ya. Kita tidak langsung masuk ke ini biar kita tahu ketika disebutkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kita tahu ya. Adapun kisah dalam suatu riwayat ya yang ia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau ini sering lapar ya, bahkan pernah beliau ketika menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini pingsan sampai dikira para sahabat beliau ini kesurupan ya, saking laparnya. Terkadang beliau kalau lapar dia sandarkan perutnya ke dalam ke tanah atau diikat dengan batu ya. Begini para sahabat ketika lapar, ketika perang bersama Nabi mengikat perutnya dengan batu ya. Agar Agar punggungnya bisa tegak, tegak. Pada suatu hari beliau lapar yang sangat, kemudian menunggu orang yang lewat ya, berharap mungkin ada yang mengajaknya ia makan. Ya. Pada saat itu Abu Bakar lewat ya. Abu Bakar lewat, kemudian ia sapa dan dia bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya Abu Bakar, aku ingin bertanya tentang tafsir dari salah satu ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ya. Dia kepingin bertanya tentang salah satu tafsir dari salah satu ayat Al-Qur'an. Yang ia bertanya tersebut berharap ia diajak makan oleh Abu Bakar, karena biasanya Abu Bakar ketika ada orang yang bertanya, Abu Bakar ini ngajak makan. Akan tapi di situ Abu Bakar tidak faham ya. Abu Bakar menjawab, kemudian Abu Bakar langsung pergi ya. Abu Bakar nggak faham. Kemudian ketika itu pula dia menunggu lagi, datanglah Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu juga ia menanyakan kepada Umar tentang salah satu tafsir dari ayat itu. Kemudian ia menjawab langsung pergi. Tidak faham Umar kalau Abu Hurairah ini lapar ya. Ya, dia menunggu lagi. Terakhir ini yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Abu Hurairah berkata, "Tsumma marra bi Abil Qasim." Kemudian datang melewatiku Abul Qasim ya sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum ya, ketika itu senyum kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa arafa fi nafsi wa fi wajhi, dan dia mengetahui dari diriku dan wajahku kalau saya ini lapar ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa Abu Hurairah, ya Abahir ya. Apa kata Abu Hurairah? Kuntu labbaika ya Rasulullah ya. Ya, aku menjawabmu wahai Rasulullah. Ilhaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah denganku ya. Kemudian Abu Hurairah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya mendapati susu, mungkin kalau dalam bahasa Arabnya ini fawajada labanan fi qadhin. Nabi SAW mendapati susu dalam cangkir. Mungkin cangkir itu agak besar ya, yang cukup diminum oleh Nabi SAW dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada keluarganya, siapa yang memberi susu ini? Kemudian ada yang memberi fulan dan fulana. Mendengar itu Rasulullah SAW bukan malah nyuruh minum Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Panggil ahlus sufah. Panggil orang-orang ahlus sufah yang lapar-lapar itu, teman-temanmu. Ya, mendengar ini Abu Hurairah yang lapar, mikir yang tidak-tidak. Bagaimana? Cuman susu sekian, kemudian suruh dipanggil ini orang ahlus sufah yang begitu banyak ya, puluhan mungkin ya. Ya, mungkin lebih juga. Apa cukup ya? Tapi karena dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ia jalankan perintah Rasul sallallahu. Kemudian ketika ahlus sufah, orang-orang ahlus sufah datang ke rumah Nabi sallallahu, apa kata Nabi SAW? Ya Abahir atau ya Abu Hurairah, khud fa'atihim, ambil itu susu kemudian berikan kepada mereka. Kemudian masing-masing dari mereka minum sampai kenyang ya, dia ambilin. Ini akhlak Nabi SAW ya. Terakhir Nabi SAW kemudian bersenyum kepada Abu Hurairah ya. Senyum terus Nabi SAW. Kemudian mengatakan kepada Abu Hurairah, tinggal anta dan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam suatu riwayat ya, kalau nggak salah dalam
hadis riwayat Imam Muslim atau Bukhari, ana lupa, ana pernah baca ketika itu. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintah Abu Hurairah, minumlah. Ya. Uqud fashrab katanya, duduk minumlah. Abu Hurairah minum. Padahal itu cuma secangkir, sudah diminum Ahlus Sufah dan diminum Abu Hurairah. Kemudian diperintah yang kedua, uqud fashrab, duduklah, minumlah. Minumlah ya, sampai dia kenyang. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya ini bagus, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dan demi zat yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengutusmu dengan hak, ma ajidu lahu maslakan, sudah tidak ada jalan di perutku. Tapi susu itu masih ada. Kemudian Nabi SAW terakhir minumnya, subhanallah. Ini dari mukjizat Nabi SAW bersama Abu Hurairah ya. Bayangkan susu itu nggak habis ya. Tapi ternyata dikira susu itu mau habis, tapi ternyata apa? Tetap ada. Dan Rasul SAW ya, adabnya beliau minum terakhir. Beliau minum terakhir ya. Dari cangkir itu pula. Ya. Dari cangkir itu pula. Itulah cinta Nabi, cinta para sahabat kepada nabinya, begitu pula apa? Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Mungkin ini memang harus penting saya sampaikan ya. Ya. Ya, mungkin nanti bisa pertemuan yang kedua kita kalau emang masih ada waktunya kita sampaikan. Yang selanjutnya ya, yang terakhir ya, dalam hadis riwayat Sahih Muslim ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pulang mendakwahi ibunya ya. Ya, mendakwahi ibunya ya, ibunya belum muslim. Ibunya belum masuk Islam. Ya. Ketika mendakwahi ibunya ini mengucapkan kalimat yang tidak enak kepada Nabi SAW. Seketika itu pula Abu Hurairah anaknya merasa sedih dan menangis, datang kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ibuku aku dakwahi malah balasannya ada kata-kata yang tidak enak kepadamu. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mendoakan ibunya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibu Abi Hurairah. Kemudian ketika Abu Hurairah pulang, beliau mendengar percikan air ya. Ibunya mandi, mungkin mau masuk Islam ya. Kemudian mendengar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ia balik lagi ke Nabi SAW ya, senang, bahagia, menangis. Kemudian dia minta didoakan pada Nabi SAW. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Apa kata Abu Hurairah? Wahai Rasulullah, doakan aku ya, mintalah doa kepada Allah agar orang-orang mukmin, agar aku mencintai orang-orang mukmin dan orang mukmin mencintai aku. Ya. Ya. Karena masuknya Islam ini ibunya. Ya. Doakan aku agar aku dicintai orang-orang mukmin, orang mukminin sekalian, dan aku mencintai orang-orang mukmin. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya dan berdoa. Ya. Dan berdoa. Terus apa kata Abu Hurairah? Ya. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahbani, dan tidak ada mukmin satupun ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar namaku dan bertemu dengan aku illa ahbani, kecuali mencintaiku. Ini berkat doa Nabi SAW. Ya, makanya ketika kita mendengar, apalagi talibul ilm ya, yang kita sering duduk di majelis juga mendengar nama Abu Hurairah ini tidak asing ya, tidak asing, dan kita mencintai. Lihat orang-orang Syiah, orang-orang liberal ya, orang-orang orientalis ya. Bagaimana cara mereka menghancurkan apa? Menjelekkan nama Abu Hurairah, nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal jasa beliau ya dalam meriwayatkan hadis-hadis yang isinya hampir seluruh agama ini ada pada beliau ya. Mungkin itu dari profil singkat ya. Mudah-mudahan apa? Ya, inilah para sahabat aslam, selamat akidahnya, a'lam, paling tahu tentang Nabi SAW, paling tahu tentang syariat Nabi SAW, wa ahkam, ya lebih hikmah, tahu akan hukum-hukum. Ya, ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mungkin kita selesaikan isi dari hadis jika masih ada waktu. Kita masuk ke hadis. Ya. Rasul SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu," ya. Apa-apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkanlah ya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun yang aku perintah maka tunaikanlah dan kerjakan semampu kalian ya. Kata-kata fajtanibu, apa yang aku larang jauhilah, ini lebih ablag, lebih bagus, lebih mengena daripada kata-kata wala ta'su, jangan kau bermaksiat, jangan kau berzina. Karena mendekat, jangankan berzina, mendekat aja ini apa? Dilarang gitu loh. Ini larangan, apa-apa yang aku larang jangan kau mendekat ya.
Kalau langsung wala taznu, ya, ini kurang jangan berzina, berarti boleh mendekat. Tapi dalam ayat Al-Qur'an perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Wala taqrabu zina. Jangankan berzina, mendekat saja tidak boleh. Jadi kata-kata fajtanibu, maka jauhilah ini lebih ablaq, lebih kuat maknanya. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, apa yang dilarang oleh Allah, maka jauhilah. Dan larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Orang ketika misalnya diperintah, jangan kau berzina, jangan kau dekati zina, hatta kita diam aja ini sudah apa? Meninggalkan, ya. Jangan kau minum khamr, ya. Kita tidak minum, kita diam saja sudah meninggalkan. Jangan kau misalnya maksiat yang lain, ya. Ketika diperintah untuk dilarang, ya, ketika dilarang kita diam pun tidak pakai energi, kita sudah meninggalkan, ya. Ini perintah Nabi SAW. Adapun perintah ini harus melakukan sesuatu. Kalau larangan kan cuman kita diam saja sudah cukup. Ya, jangan kau berzina, kita diam. Jangan kau jangan lakukan riba, hatta kita diam, ya. Kita tinggalkan, diam saja sudah. Diamkan diri, tidak usah mengerjakan apa. Ini sudah meninggalkan. Adapun perintah, ya. Apa yang aku perintah, kata Nabi SAW, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sebisanya, kerjakan semampunya, semampu kalian. Karena ada orang-orang yang kena uzur dari perintah Nabi SAW. Ya, contohnya ketika sholat, ya, ketika orang sakit, boleh dia sholat berdiri, ya, rukunnya harus berdiri, ya, rukun sholat. Nabi SAW mengatakan, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' wa ala janbin. Salatlah kalian dengan berdiri, ini perintah, ya. Kalau tidak bisa maka dengan duduk, kalau tidak bisa dengan tidur, ya. Ya, jadi dengan mampu. Tidak boleh kita tidak sholat, tetap sholat, tapi kalau misalnya tidak bisa berdiri, bisa duduk dan bisa berbaring, ya. Begitu pula orang yang sakit misalnya, ya, badannya tidak bisa kena air, ya, sudah luka, penuh luka, dia juga tidak bisa untuk bertayamum, ya, badannya najis atau bajunya najis. Kata Syekh Shalih Fauzan, apa kita tidak sholat? Ya, tidak boleh, tetap sholat, ya. Ini maksudnya fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampunya. Tidak boleh kita tinggalkan kewajiban ini, sholat ini. Kita lakukan semampu kita. Atau orang yang pergi, contoh lain, orang yang pergi ke gunung, orang yang pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman warga, jauh dari masjid. Dia mau sholat tidak tahu arah kiblat, ya. Dia usaha dulu. Kalau tidak bisa, baru dia sholat sudah. Dia yakini itu kiblat, sudah dia sholat. Adapun kita menunggu waktu sampai hilang waktu ini nggak boleh. Iya. Makanya ini apabila diperintah kerjakan semampunya. Ya. Ya. Dan itu ada suatu riwayat bahwasanya sahabat Nabi yang dia mengimami para sahabat lainnya dalam kondisi, ya, dan dia bertayamum padahal kondisinya junub, ya. Berarti kan fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Ini kalau perintah. Kalau perintah semampunya. Kalau larangan tidak ada tawar menawar, ya. Fajtanibu perintahnya. Tidak ada ceritanya kalau saya larang, kata Nabi SAW, maka sebisanya. Tidak bisa begitu. Nggak ada tawar menawar, ya, tinggalkan, ya. Kalau ada larangan itu ditinggalkan. Misalnya ada orang merokok, saya bisa tinggalkan sedikit-sedikit. Itu sebetulnya nggak boleh seperti itu. Harus ditinggalkan, dosa. Walaupun dia kalau dia tetap mengerjakan itu, ya. Orang khomer, candu dengan khomer, saya tinggalkan sedikit-sedikit. Sebetulnya nggak ada seperti itu. Cuman ada orang beralasan lain, kok nggak ngerokok pusing kepalanya. Tetap kita dakwahi, ya. Kita dakwahi terus, kita kasih tahu, ya, tetap kembali ke dia, ya. Kalau dia tetap mengerjakan larangan tersebut, ya. Dan tidak ada tawar menawar. Itu bedanya, ya. Kalau perintah, kata Nabi SAW, fa'tu minhu mastata'tum, sebisanya, ya. Misalnya dia datang ke hutan, dia lapar, ya. Itu larangan, ya. Dia lapar. Ini kok bentuk larangan. Dan dia larangan ini ada 2 darurat. Dia menghadapi 2 darurat, ya. Misalnya dia ada ke hutan, kemudian ada 2 masalah di depannya. Kalau dia nggak mati, dia harus makan yang haram atau makan bangkai mungkin yang bisa dimakan, hanya itu yang bisa. Kalau dia tidak makan pasti mati. Pasti dia ngambil khofud darurin, ambil yang paling daruratnya yang paling kecil. Itu kalau larangan, ya.
Misalnya kita dilarang makan babi, tapi mati juga kita nggak boleh, jatuh dalam kematian, jatuh dalam kebinasaan ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, mati konyol itu nggak boleh. Ya, jadi kita ambil yang paling ringan. Itu kalau larangan ya. Kecuali 2 darurat. Contoh lagi, ada orang makan keselak. Ya, keselak itu apa sih? Iya, tatigo apa? Kemudian dia makan dan qadarullah nggak ada air, apa-apa nggak ada air, sudah ditepuk belakangnya sudah nggak bisa, mungkin tinggal ajal sama di situ ada khomer ya, di situ ada khomer cuman adanya ya. Para ulama mengatakan ya boleh minum khomer, tapi untuk menjatuhkan makanan yang ada di tenggorokannya itu, bukan karena dia haus dia minum begitu ya, bukan. Dan khomer itu diminum kata para ulama bukan malah bikin apa, hilang dahaga, tapi malah haus ya, seperti itu. Jadi untuk menjatuhkan makanan yang tersedak di tenggorokannya, bukan diminum ditambah diterus ya. Sama juga ketika makan babi ya, dimakan ketika cukup sudah ya, sekiranya bisa tegak punggung kita dan tidak lemas sudah kita tinggalkan, bukan malah dibungkus ya. Ini ketika perintah datangi semampunya, ketika larangan tinggalkan seutuhnya, jangan nggak ada tawar menawar, kecuali ada 2 darurat tersebut ya. Kemudian poin yang ketiga, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, orang-orang sebelum kalian banyak yang binasa, jatuh dalam kerusakan karena banyak meminta dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ini hadis ada sebabnya ya. Kita baca artinya, bahwasanya Nabi SAW berkata, wahai sekalian manusia, sungguhnya diwajibkan bagi kalian maka berhajilah. Ya, ini kata Nabi SAW. Kemudian ada orang yang berdiri, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun hajinya? Ya. Nabi SAW ketika ngomong itu diputus gitu kan. Apakah setiap tahun hajinya? Kemudian Nabi SAW diam. Fasakata anhu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengulangi lagi, inna ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Diwajibkan bagi kalian berhaji maka berhajilah. Kemudian nanya lagi orang ini, apakah setiap tahun? Kemudian Nabi SAW mengulangi, sungguh wahai sekalian manusia, aku mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Nanya lagi orang ini. Kemudian Nabi SAW agak marah, lau qultu na'am la wajabat. Hati-hati kalau aku bilang na'am, ini mak bisa jadi wajib haji ini tiap tahun ya. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan bisa, yang kata Nabi SAW. Mau Nabi, pertama orang haji itu kan butuh safar qit'atun minal adzab ya. Tidak bisa istirahat orang, kok tiap tahun semua orang wajib, gimana ceritanya? Ya. Habis itu butuh dengan kewajiban-kewajiban ya. Orang yang ditinggal, dan kita juga harus bawa bekal ya. Dan juga butuh dengan kekuatan badan ya. Orang haji, orang yang lemah tidak bisa melaksanakan haji. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Dharuni ma taraktukum. Ya, jangan bertanya yang aku tidak perintahkan, kata Nabi SAW ya. Kerjakan apa yang aku perintah dan tinggalkan apa yang aku larang. Nah, ini sebabnya. Karena kenapa? Karena orang-orang terdahulu itu banyak yang bertanya terus. Bertanya apa yang nggak diperintah ditanya ya. Tapi perintahnya nggak dikerjakan ya. Adapun contoh-contoh orang-orang terdahulu ya, umat-umat terdahulu, mereka rusak, binasa, membangkang karena banyak bertanya, itu ngeles mereka. Mereka mau cari jalan keluar gitu lah. Ini contohnya ya, pada zaman kaum Nabi Soleh ya. Ini kaum Samud ya. Kaum Samud ini kaumnya kaum Nabi Soleh. Mereka bertanya kepada Nabi Soleh dan meminta. Apa kata kaum Samud? Kalau kamu benar ya, dan agamamu benar, keluarkan unta dari batu. Bayangin, keluarkan unta dari batu. Keluarkan unta dari laut, laut masih ada kehidupan. Dari langit masih ada kehidupan lain dari batu. Aneh-aneh pertanyaan mereka, permintaan mereka. Makanya mereka binasa. Keluarkan unta yang sifatnya begini-begini, bunting dari batu ya. Ya, ini aneh-aneh pertanyaan orang-orang terdahulu, dan mereka binasa. Contoh lagi pada zaman Nabi Isa. Ya, orang-orang ahlul kitab mengatakan dan bertanya, hal yastati rabbuka an yunazzila ma'idatan minas sama? Ya. Kata kaum Nabi Isa, apakah Tuhanmu sanggup menurunkan makanan dari langit? Ya.
Kemudian Nabi Isa mengatakan ittaqullah katanya. Ya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kau mau apa? Kata Nabi Isa. Nuridu an na'kula, kami ingin makan. Ini ngeles, mereka diajak beriman, tapi apa? Minta permintaan yang aneh, begitu loh. Mereka sebetulnya ingin apa? Ingin ngeles, ya. Tidak mau beriman, ya. Begitu pula kaum Nabi Musa, ya. Lebih membangkang, ya. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 153 Allah berfirman, ya. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Mereka meminta untuk diturunkan kitab. Untungnya kitab-kitab Taurat dan Injil ini turunnya jadi satu kali turun. Beda dengan Al-Qur'an itu misalnya ada wahyu baru turun. Itu pun tidak langsung satu surat, ya. Kadang satu ayat turun, tidak beraturan. Adapun kaum-kaum terdahulu untungnya apa? Turun satu kali. Mereka minta diturunkan kitab buat mereka, ya. Kemudian minta lagi, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik, minta yang lebih besar, yang lebih kufur. Faqalu arinallahu jahra, perlihatkanlah Allah, tampakkan Allah, turunkan Allah. Kata kaum Nabi Musa, ya. Fa akhadatshumus sa'iqatu bidzulmihim. Kemudian pada saat itu kezaliman mereka, pada saat mereka melakukan kezaliman tersebut, mereka diazab, ya. Diturunkan apa? Azab, ya. Dan sangatlah banyak, ya, sangat contoh-contohnya sangat banyak pada surat Al-Baqarah, ya. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ya. Kaumnya Nabi Musa diperintah, ya, untuk menyembelih apa? Sapi. Faqalu atattakhiduna huzwa? Kau mau ngejek kita? Kata kaumnya. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kemudian mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sapi yang bagaimana yang diingin dipotong, kata kaumnya Nabi Musa. Jadi ngeles terus mereka, berharap mungkin kalau manusia ketika ditanya terus bosan kemudian ditinggal perintahnya untuk beriman. Ini Allah, ya. Ya, ini Allah, ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun, ya. Sapinya yang tidak tua dan tidak muda. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanya lagi nih kaumnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, innaha baqaratun safra, warnanya yang kuning, faqi'ul launuha, enak dipandang. Nanya lagi kaumnya Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Yang bagaimana? Karena sudah tidak dapat kita warna kuning yang enak dipandang, ya. Qala innahu yaqulu innaha baqar, sapi yang tidak dibuat untuk membajak dan apa? Tidak ada cacat. Hampir-hampir kaum mereka tidak mendapatkan, kalau tidak ada diazab ketika itu. Ini makanya kaum terdahulu ini banyak tanya, ya. Makanya mereka dibinasakan. Adapun kata Ibnu Abbas, kaum Nabi Muhammad SAW, ya. Kata Ibnu Abbas, inna hadhil ummah aqallul ummah masalah, sedikit bertanya. Bahkan pertanyaannya para sahabat diabadikan dalam Quran, ya. Contohnya, para sahabat bertanya tentang haid, tentang istri-istri mereka yang haid. Ya, yas'alunaka 'anil mahid, ya. Ada di dalam Al-Qur'an, kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya haid itu kotoran, ya. Maka tinggalkanlah istri-istrimu ketika haid. Ini dalam Al-Qur'an. Para sahabat itu tidak bertanya kecuali memang benar-benar apa? Butuh. Bahkan ketika ada Arab Badui yang datang, mereka senang ini. Kenapa? Karena mereka kadang bertanya dan mewakili para sahabat, ya. Nabi SAW ini disegani oleh para sahabat. Bahkan ada para sahabat dalam suatu riwayat mengangkat melihat mukanya Nabi SAW ini apa? Segan, ya. Segan. Jadi mereka menunggu, ada sahabat yang bertanya, mereka mendengarkan. Ada Arab Badui datang, mereka bertanya, ya, bagaimana sholat lail, bagaimana sholat malam? Kata Arab Badui, Nabi SAW menjawab, sholatul lail mathna. Sholat apa? Sholat malam itu dua-dua. Akhirnya para sahabat mendapatkan ilmu dari pertanyaan Arab Badui, ya. Begitu pula ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, meminta dan bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka madza yunfikun, apa yang harus kita mereka bertanya apa yang harus kita infakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin. Apa yang diinfakkan dengan baik itu apa? Untuk orang tuamu dan kerabatmu, ya. Dan banyak, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang
khomer ya. Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam khomer itu ada kejelekan, ada juga manfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi yang jelek ya, dampak buruknya lebih besar daripada manfaatnya ya. Ini pertanyaan para sahabat diabadikan dalam Al-Qur'an ya, bukan seperti umat-umat terdahulu ya. Dan ketika kita menuntut ilmu itu ada memang orang-orang yang dia bertanya itu kadang ngeles. Sudah tahu tapi sok-sok nggak tahu ya. Cuman ngetes gurunya, ada juga seperti itu. Ada juga kadang ya seperti itulah. Makanya ini rusaknya orang-orang umat terdahulu ini gara-gara banyak bertanya ya. Ya. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh. Misalnya ada yang tanya bagaimana hukum sholat di bulan ya. Di planet Mars arah kiblatnya kemana, ini kan belum terjadi ya. Makanya kata Nabi, dzaruni ma taraktukum, kerjakan yang sudah diperintah, tinggalkan yang dilarang, jangan nanya yang aneh-aneh gitu lah. Bagaimana hukum makan daging dinosaurus, bagaimana cara motongnya, pakai pisau apa, ini kan nggak bermanfaat. Mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Mungkin sudah kita selesaikan, terbatasnya waktu ya. Kita akhiri dengan kita akhiri sampai sini saja. Ya. Baik, syukran jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan masuk dalam pembahasan secara kitab Arba'in Nawawi bersama guru kita Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi hafizahullah taala. Dan baiklah sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah, karena kita juga terbatasi oleh waktu dan mungkin ada pertanyaan langsung dari studio Roja TV. Tafadhol Abu Roh. Saya mau bertanya masalah kecintaan Nabi SAW terhadap umatnya. Jadi kan ini ada fenomena pelecehan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap kita ketika ada hal-hal seperti itu? Mohon nasihatnya dan juga bagaimana penjelasan. Taib. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Taib. Telah tersebar ya mungkin pelecehan atas Nabi Muhammad SAW ya. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kita ingkari. Kemudian itu bukti dari kita cinta akan Nabi kita Muhammad SAW ya. Pertama. Kemudian kedua, kita tidak usah yang tersebar sekarang harus berbuat nekat demikian, ikuti arahan para ulama ya, adapun celaan orang-orang ya, celaan manusia kepada Nabi SAW ya, itu tidak membuat buruk Nabi SAW, maka malah membuat dakwah Nabi Muhammad SAW semakin harum ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, inna kafainakal mustahzi'in ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku cukupkan, maka aku akan hinakan orang-orang yang orang-orang yang menghina Nabi sallallahu al-mustahzi ya. Inna syani'aka huwal abtar ya. Maka aku akan adab orang-orang yang menghina Nabi sallallahu ya. Kita ingkari ya. Kalau perlu kita ikuti nasihat para ulama ya. Tidak usah ceroboh ya. Adapun orang yang berfatwa demikian dan menyelisih para ulama, itu kita tidak usah dengarkan. Ulama ini lebih faham dan lebih pengalaman ya. Ulama ar-rabbani ya, kata para asatidzah. Jadi wajib bagi kita untuk mendengarkan arahan para ulama, dan kita sering-sering bersolawat kepada Nabi SAW ya. Dan banyak kisah orang-orang mencela Nabi SAW, mereka tidak akan selamat. Lihatlah Abu Lahab, Abu Jahal ya. Nasib mereka ya sudah lewat ya. Cuman bagi kita mengingkari dan membenci orang-orang yang mencela Nabi SAW ya. Bahkan ada kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah As-Sarimul Maslul ya, Lisyad mir Rasul, pokoknya pedang yang terhunus bagi penghina Nabi SAW ya. Itu kecaman yang berat bagi orang yang menghina Nabi SAW. Bahkan di Indonesia ini banyak sebetulnya yang menjelekkan, mencela Nabi SAW ya. Mudah-mudahan Allah turunkan azab sebelum azabnya di dunia sebelum di akhirat. Ya, wajib bagi kita untuk mendengar nasihat para ulama. Jangan sembrono ya, jangan gampang dikit-dikit tumpahkan darah
demikian ya. Kita ingkari dan kita dengarkan nasihat para ulama. Perkara agama ini apa? Perkara yang berat ya. Bukan tidak sembarang berfatwa ya. Apalagi kita ini siapa begitu kan? Jadi wajib bagi kita untuk mendengarkan arahan asatidzah, mendengarkan arahan para ulama ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Allah taala alam. Baik, syukran jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan pada kesempatan malam hari ini. Dan karena terbatas oleh waktu, kita tidak bisa mengangkat pertanyaan lagi. Insya Allah kita akan kembali lagi bertemu di pekan selanjutnya setiap hari Senin pada maghrib, mendengarkan bersama satu kajian Islam ilmiah yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Roja Palu, pembahasan kajian kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Dan baiklah sahabat Raja Rahimani wa Rahimakumullah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, kita minta satu nasihat kepada Ustaz Fal, tafadhal maskurah. Taib, sesuai dengan isi hadis Nabi SAW pada hadis ke-9 ini, yakni wajib bagi kita ya untuk meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita jauhi, dekati saja jangan kita jauhi, baik itu kesyirikan ya, baik itu berzina, baik itu praktek sihir dan lain-lain. Ini wajib bagi kita, tidak ada kompromi dalam meninggalkannya. Adapun ketika masalah ketaatan ya, ketika kita nggak ada ilmunya, kita bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ikhwah yang, kalau tidak ada para asatidzah, sekarang sudah ada HP ya. Tanya kepada ikhwah yang sering ikut kajian ya, kita tanyakan bagaimana hukumnya, karena agama ini apa? Agama ini mudah, tidak diberatkan, tidak dibuat berat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Indah sebetulnya Islam, cuman karena apa? Dibatasi dengan jahilnya kita dan ilmu ya. Makanya wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Syukran jazakumullah khairan atas nasihat yang diberikan pada kesempatan malam hari ini. Dan baiklah sahabat Raja Rahimani wa Rahimakumullah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta